semua, perkenalkan nama saya Desi Advent Manalu dengan NIM 190906035 yang merupakan mahasiswa ilmu politik Universitas Sumatera Utara angkatan 2019. Disclaimer dulu bahwa video ini merupakan bentuk penugasan saya atas mata kuliah politik agraria yang diampu oleh Bapak Aidil Arifin. Adapun pada kesempatan ini, judul yang saya angkat adalah kelangkaan minyak goreng sebagai wujud kegagalan pemerintah atas kedaulatan pangan. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini masalah kelangkaan minyak goreng menjadi isu yang sangat populer dan berkepanjangan. Jika kita hitung dari akhir 2021, masalah ini sudah terjadi kurang lebih selama 5 bulan lamanya. Ini merupakan waktu yang cukup lama, terutama hal ini menyangkut masalah pangan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Kemudian muncul pertanyaan mungkin di benak kita masing-masing tentang mengapa kelangkaan ini bisa terjadi. Secara umum kan Indonesia merupakan negara dengan memiliki kapasitas sawit yang cukup besar. Lalu mengapa juga pemerintah tidak bisa menyelesaikan hal ini dengan cepat? Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang isu ini, maka pada kesempatan ini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu kedaulatan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dikatakan bahwa kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Lavia Campesina mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai hak masyarakat atas pangan yang sehat dan sesuai secara budaya yang diproduksi melalui metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan hak mereka untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri. Nah, kedaulatan pangan lebih dari sekedar memastikan bahwa orang memiliki cukup makan untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka. Ini menegaskan bahwa orang harus merebut kembali kekuasaan mereka dalam sistem pangan dengan membangun kembali hubungan antara manusia dan tanah dan antara penyediaan makanan dan mereka yang makan. Sekarang kita masuk kepada akar permasalahan dari kelangkaan minyak goreng ini. Jika kita tahu bahwa masalah kelangkaan dan lonjaknya harga minyak goreng muncul di akhir tahun 2021, di mana diperkirakan kenaikan harga pada awalnya mencapai sekitar 14%, di mana harga minyak goreng curah naik dari 11.000 menjadi 15 dan kemasan dari 14.000 menjadi 19.000. Nah, kemudian harga ini terus bertahap naik dan puncaknya pada Maret 2022 di mana hampir 100%, jika dulunya berada di harga 11.000 minyak curah, pada Maret 2022 menginjak pada harga Rp19.000. Begitu juga minyak goreng kemasan, dari harga Rp14.000 sempat bertengger di harga Rp28.000. Adapun beberapa penyebab kelangkaan atau kenaikan minyak goreng tersebut adalah yang pertama, dikeluarkannya kebijakan program mandatori biodiesel 30% atau dikenal dengan B30. Program tersebut diatur melalui Peraturan Menteri SDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga BBN sebagai bahan bakar. Nah, kenapa program ini menjadi masalah? Karena program tersebut mendorong pengusaha untuk mengalihkan produksi CPO dari industri pangan ke biodiesel, sehingga timbullah masalah dalam produksi minyak goreng. CPO sendiri adalah crude palm oil atau sebuah perusahaan pengelola minyak sawit mentah, di mana biasanya dikelola dari minyak sawit mentah menjadi bahan-bahan pangan seperti minyak goreng dan sabun dan lainnya. Tetapi sejak dikeluarkannya kebijakan ini, para pengusaha mengalihkannya menjadi biodiesel karena intensif yang didapatkan oleh pengusaha cukup besar. Kemudian adalah CPO atau crude palm oil itu sendiri tidak banyak dimiliki negara. Dalam artian CPO itu paling besar dikuasai oleh badan swasta yang jika dipresentasikan
CPO milik negara itu hanya sebesar 40%, yang artinya angka tersebut tidak bisa menutupi kebutuhan minyak pada masyarakat. Penyebab Inilah temuan tim Satgas Pangan Sumatera Utara di sebuah gudang minyak goreng di kawasan Lubuk Pakam, Deli Serdang. 1,1 juta kilogram minyak goreng kemasan tertumpuk, belum terdistribusi. Inilah kelangkaan dan menjadikan harga minyak goreng itu sendiri naik. Kemudian juga di mana perusahaan-perusahaan minyak yang tidak tertib mengikuti peraturan ekspor minyak, di mana perusahaan mendahulukan atau terlalu banyak mengekspor minyak sehingga kapasitas minyak di dalam negeri belum terpenuhi. Lalu, apa upaya-upaya pemerintah dalam menangani hal tersebut? Setidaknya terdapat 3 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pertama, mensubsidi minyak goreng kemasan dengan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Kemudian yang kedua, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang kemudian diubah menjadi Permendak Nomor 3 Tahun 2022 dan Permendak Nomor 6 Tahun 2002 tentang penetapan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng sawit. Sederhananya, pemerintah menetapkan kebijakan satu harga, baik dimanapun di seluruh Indonesia, dan merek apapun minyak gorengnya harganya tetap sama, yakni harga minyak goreng kemasan 1 liternya ditetapkan menjadi 14.000. Kemudian adalah Domestic Market Obligation atau DMO, atau kewajiban perusahaan untuk memasok produksi bagi pasar dalam negeri. Sederhananya, pemerintah melarang beberapa perusahaan untuk mengekspor dan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri. Serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tetap tidak mengantarkan pada kestabilan harga minyak goreng itu sendiri maupun pasokan minyak goreng itu sendiri. Dapat kita lihat hingga pada akhir Mei 2022 tetap minyak goreng masih pada angka yang cukup tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah gagal dalam menangani kedaulatan pangan di negara ini. Ironisnya adalah bahwa kegagalan pemerintah ini disebabkan oleh kecerobohan, terjerumusnya pemerintah terhadap kebijakan yang dibuat sendiri. Dikeluarkannya kebijakan tentang biodiesel dianggap dapat memajukan kesejahteraan, tetapi nyatanya pemerintah kurang mengevaluasi bagaimana dampak dari kebijakan tersebut, sehingga berakhirlah pada dampak yang tidak pernah diinginkan, yaitu kenaikan harga minyak goreng yang melanda Indonesia sudah hampir lebih dari 5 bulan ini.